Poda Sagu-Sagu Marlangan merupakan amanat Raja Silaisabungan untuk mempersatukan keturunannya. Poda ini disampaikan sebelum Raja Tambun meninggalkan mereka dan menemui ibunya. Inilah yang menjadi pesan sampai saat ini kepada semua keturunan Silaisabungan. Kalian semua putra-putraku Raja Tambun akan kuantarkan ke kampung pamannya. Tetapi sebelum dia berangkat, ada baiknya kita berikrar dengan baik. Semua kata-kata ini harus kalian ingat bahwa keturunan kalian harus mengingatnya. Ini menjadi amanat bagi kalian dan tidak dapat dilanggar, diubah atau diingkari oleh siapapun dari keturunan kalian nanti. Raja Silaisabungan melanjutkan lagi. Pertama, ikon masih haholongan hamu sahat rodi peparam muna muse. Nasotupa dohonon muna nasusama siaina hamu. Napitu dohot Raja Tambun. Yang kedua, nasotupa dohonon muna nasosa arma saina hamu napitu dohot Raja Tambun. Jala ikon sisada lulu anak sisada lulu boru dohamu. Yang ketiga, jala hamu napitu dohot aka pinoparmu. Ikon humolong rohamu di boru nianggi muna Raja Tambunon. Rodi peparamuna jala hope Raja Tambun dohot sadok peparamu. Ikot tong songoni maradepon boru niaka haham napitu sahat tu pinoparna. Yang keempat, nasojadi marsiolia peparamuna. Nasojadi olion ni pinoparmu napitu peparan yang gimu si Raja Tambunon. Jala nasojadi olion ni peparan ni si Raja Tambun peparan ni sude haham napituon. Yang kelima, nasotupa pukamuna bada manang salisi. Yang keenam, moloadong perbadaan di hamunapitu sahat rodi peparamuna sadok ikon anggimuna manang pinoparna si bahen dame di hamu. Si bahen uhum natikos jala nasoboy mardikan jala ikon oloamuna jala tung sojadi juaon. Jala langsongoni dohot ho Raja Tambun. Ia adong perbadaan di peparamu sadok ikon sian peparan ni haham napituon masih bahen dame jala sidabu uhum natikos nasotupa mardikan jala naso jadi juaon. Yang ketujuh, jala moloadong perbadaan di hamu nasotupa dohot halak na asing lao pasaehon. Yang kedelapan, si tonahomuna mai tu pinaparmu jala manang ise namangose padanon sadok songon sagu-sagu marlanganon ibana piak-piak sumaranak sumarboru. Inilah yang kalian tidak dapat ingkari maupun keturunan kalian. Demikian pesan Raja Silaisabungan kepada keturunannya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan harus saling mengasihi kalian satu sama lain hingga keturunan kalian. Kamu tidak dapat mengatakan tidak satu bapak, satu ibu. Kalian yang tuju dengan Raja Tambun dan harus menganggap sama terhadap putra dan putri kalian. Setelah menyampaikan poda tersebut, Raja Silaisabungan melanjutkan, Sudema hamu mengudukon laos jama hamuma sagu-sagu marlanganon. Semua kalian mengiyakan sambil kalian memegang sagu-sagu marlangan ini. Sesudah Raja Silaisabungan selesai berbicara, kedelapan putra-putranya mengiyakan sambil memegang sagu-sagu marlangan yang ada di tengah-tengah mereka.
Mereka berjanji atau berikrar bahwa mereka akan memenuhi dan mematuhi poda tersebut. Selesai upacara menyampaikan poda sagu-sagu marlangan, mereka pulang ke Hutalahi dan makan bersama. Adapun sagu-sagu marlangan yang menjadi saksi bisu dan lambang malapetaka bagi yang melanggarnya tetap terletak di tempat semula dan akhirnya menjadi batu dengan bentuk rupa yang sama. Tempat yang dipilih Raja Silai Sabungan, istri dan putra-putrinya dinamakan Maras, artinya harus hati-hati akan poda yang dimanatkan. Dan menurut orang, pantai dana sekitar tempat upacara tersebut sampai sekarang dianggap keramat. Ada beberapa pokok pikiran yang dapat diungkapkan dalam mencermati poda tersebut, yaitu yang pertama, antara keturunan Raja Silai Sabungan harus saling menyayangi. Kedua, antara keturunan Raja Silai Sabungan harus tetap memiliki perasaan satu bapak satu ibu walaupun hingga sekarang ini. Yang ketiga, antara keturunan Raja Silai Sabungan harus benar sayang terhadap semua boru-borunya. Yang keempat, dilarang kawin antara keturunan Raja Silai Sabungan. Yang kelima, antara keturunan Raja Silai Sabungan tidak boleh bertikai dan berselisih paham. Yang keenam, keturunan Raja Tambun harus bertindak juru damai bagi 7 keturunan Raja Silai Sabungan atau sebaliknya. Dan yang ketujuh, sebagai juru damai harus bertindak adil dan jujur. Yang kedelapan, tindakan adil dan jujur harus benar-benar ditaati. Yang kesembilan, pertikaian yang mungkin ada harus diselesaikan sesama keturunan Raja Silai Sabungan. Yang kesepuluh, harus dimasyarakatkan doktrin yang diucapkan Raja Silai Sabungan dan merupakan kewajiban setiap orang sesama keturunan Raja Silai Sabungan dan tak dapat diubah dan harus tetap dilestarikan isi poda tersebut kepada masing-masing keturunannya sebagai generasi penerus. Raja Silai Sabungan membuat tanda sebagai ikatan persaudaraan antara Raja Tambun dan ketujuh abangnya bahwa Raja Tambun dibesarkan di Silalahina Bolak dengan air susu Siboru Pinggan Matio, dan mereka adalah abang adik satu bapak satu ibu. Pertanda tersebut ialah berupa salah satu bukti yang dinamakan Dolok Raja Tambun yang terletak di Silalahina Bolak sekarang. Ketika menunjuk bukit tersebut sebagai bukti Raja Tambun, Raja Silai Sabungan mengatakan kepada putra-putranya, bukit ini adalah sebagai pertanda untuk putra saya Raja Tambun yang menunjukkan bahwa dia disusui dan dibesarkan oleh ibunya Siboru Pinggan Matio dan ia dirawat oleh kakak perempuannya bernama Siboru Deang Namora. Inilah tanda bahwa ia memiliki wilayah kekuasaan di wilayah kekuasaan yang saya dirikan ini. Tetapi karena ia berangkat ke kampung pamannya, saya angkat dia menjadi wilayah kekuasaanku yang diberikan kepada saya oleh ayah mertuaku di Habinsaran. Agar lebih jelas kalian ingat, saya membuat lagi pertanda tanah di sebelah bawah bukit Raja Tambun. Saya namakan Sitau, artinya telah berangkat, dan saya antar adikmu Raja Tambun ke kampung pamannya hanya melalui awan lebat yang mempertemukan penglihatan kalian. Kemudian tanah di sebelah bawahnya saya namakan Sabong, artinya tempat keberangkatan, dan Raja Tambun harus selalu merindukan dan mengunjunginya kemudian. Raja Silai Sabungan memberikan tanda bahwa Raja Tambun memiliki golat atau wilayah Silahina Bolak sebagai pertanda menunjukkan ikatan persaudaraan antara Raja Tambun dan ketujuh abangnya adalah saudara atau semenda benar abang adik.
Demikianlah poda sagu-sagu marangan yang disampaikan Raja Silai Sabungan kepada keturunannya. Melalui poda ini, hendaknya seluruh keturunan Raja Silai Sabungan dapat melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian, terima kasih.